Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirudin Saifullah. NPM saya 18 10 63 10 742. Saya dari kelas 5E PJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertanian Olahraga, yaitu dosen pengampunya Bapak Abdul Salam Hidayat SPD MPD. Nah, tugasnya itu membahas yang ada di buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertanian Olahraga, yaitu membahas bab 2 dan bab 3. Ya udah, langsung aja ya. Kita bahas bab 2. Bab 2 itu ada olahraga. Jadi, apa sih olahraga? Olahraga itu di sini definisinya secara umum adalah suatu aktivitas fisik yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dalam, atau kita lebih tahunya itu ada jasmani dan rohani. Terus di sini ada juga beberapa pakar yang mendefinisikan apa sih olahraga. Contohnya Ensiklopedia Indonesia. Dia itu mengemukakan bahwa olahraga adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Terus ada juga menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Nah, itu tadi kan definisi olahraga menurut para ahli ya dan para pakar. Nah, menurut saya sendiri, olahraga itu adalah suatu aktivitas fisik yang tersusun secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan fisik dan bertujuan untuk prestasi. Terus di dalam olahraga juga ada beberapa faktor ya yang harus diperhatikan. Antara lainnya itu jenis olahraganya. Nah, kita tuh harus memperhatikan jenis olahraga apa sih yang mau kita lakuin gitu. Soalnya setiap olahraga mempunyai peraturan masing-masing agar terhindar dari yang namanya cedera. Terus ada juga gizi. Setiap olahraga itu memerlukan tenaga, udah pasti. Makanya ketika kita akan melakukan suatu olahraga, alangkah baiknya kita memperhatikan konsumsi makanan kita. Soalnya olahraga itu membutuhkan energi dan tenaga. Nah, tenaga itu juga kan dihasilkan dari makanan kita, diperoleh dari makanan kita. Terus ada juga pengalaman teknik olahraga, itu juga salah satu faktor yang harus diperhatikan. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai perlu persiapan latihan, yaitu pertama metode dan cara berlatihnya harus diperhatikan, dan kedua itu ada tekniknya juga harus diperhatikan agar tidak ada kesalahan teknik. Terus ada juga jenis kelamin. Nah, karena wanita sama laki-laki itu hormonnya berbeda dan kemampuan fisiknya pun berbeda. Tidak semua olahraga itu bisa dilakukan, tidak semua olahraga itu dapat dilakukan oleh semua kalangan usia dan jenis kelamin. Karena semua itu mempunyai batasan-batasan. Ditakutkannya itu akan terjadinya cedera bila memaksakan sesuatu kehendak. Karena kita tahu segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Mungkin untuk bab 2 segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Nanti saya akan lanjutkan ke bab 3. Cekidot. Nah, tadi kan di bab 2 kita udah bahas tentang olahraga. Nah, sekarang kita lanjutin bab 3 ya. Kita akan bahas pertandingan. Nah, pertandingan kalau di sini didefinisikan adalah kegiatan cabang olahraga yang meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadapan-hadapan. Di samping itu, pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan yang memperoleh kemenangan atau juara dengan cara saling mengalahkan lawannya dengan cara yang sudah ditentukan atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Jadi pertandingan itu bentuk dari, tadi kan olahraga tuh banyak tuh cabang-cabangnya, ada bola voli, sepak bola. Nah, ketika olahraga itu udah dibentuk untuk bertujuan prestasi, nah baru mereka akan melakukan pertandingan gitu. Jadi hasil dari latihan di dalam olahraga itu bertujuan untuk mengikuti sebuah pertandingan atau ajang yang sudah dibuat.
Kalau di kita kan ada Porda, ada PON gitu salah satunya. Terus di sini dibahas juga ada jenis-jenis pertandingan. Nah, yang pertama itu ada pertandingan langsung. Ya, kalau yang pertandingan langsung itu tidak ada batasannya, tidak di apa sih, kalau di bola voli kan itu pertandingan tidak langsung dia dibatasi. Kalau yang langsung itu contohnya sepak bola. Setiap pemain yang sedang bertanding itu akan berkontak fisik atau saling berhadapan-hadapan. Terus yang kedua ada pertandingan tidak langsung. Nah, itu yang tadi udah saya sebutin. Yang pertandingan tidak langsung itu tiap-tiap tim itu mempunyai batas wilayah masing-masing. Kayak bola voli kan dipisahin oleh net, terus bulu tangkis gitu. Itu dimasuknya ke pertandingan tidak langsung, mempunyai batas-batasan. Terus ada bentuk-bentuk pertandingan. Nah, di sini bentuk pertandingan itu ada 3. Yang pertama bentuk pertandingan sederhana. Nah, yang kalau bentuk pertandingan sederhana itu kayak kita main biasa di daerah-daerah gitu, main-main biasa sambil liburan, tidak merebutkan juara atau tidak memperebutkan apa-apa. Terus ada juga bentuk pertandingan cabang olahraga. Nah, kalau yang cabang olahraga itu mempertandingkan cabang tersebut dan udah pasti ada juaranya ya. Terus yang ketiga ada bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Nah, kalau yang bentuk pertandingan beberapa cabang berarti tidak hanya satu cabang. Misalkan di dalam PON, Porda itu kan ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan, ada bola voli, bola basket, sepak bola, dan lain. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah teori yang saya sampaikan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.